Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dalam bab Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar. Nanti anak-anak menirukan Bapak ya, atau kita langsung bersama-sama saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, pokok bahasan pertama yang akan kita bahas adalah hidup sederhana. Nah, apakah hidup sederhana itu? Apa? Ada yang hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dan secukupnya. Artinya, tidak boros, juga tidak pelit atau tidak kikir. Contoh hidup sederhana. Pertama, contohnya ini ya. Yang pertama adalah makan tidak berlebihan. Nah, bisa dilihat di gambar. Kalau kira-kira gambarnya seperti itu makannya berlebihan apa tidak? Ayo. Yang kedua adalah belanja sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, berpenampilan apa adanya. Jadi kalau kita punya uang lebih, kita gunakan untuk membeli hal-hal yang pokok saja, tidak menghambur-hamburkan uang. Kemudian ketika berpenampilan itu harus apa adanya, tidak berlebihan juga. Make up-nya tidak boleh menor dan sebagainya. Lanjut, keuntungan hidup sederhana. 1. Mengamalkan ajaran agamanya. Yang kedua, rendah hati dan disenangi banyak teman. Yang ketiga, tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Tentu ketika kita hidupnya sederhana, kita jauh dari sifat sombong, maka teman kita akan lebih banyak. Untuk pokok pembahasan yang kedua, kita sudah masuk ke pembahasan ikhlas dalam beramal. Apakah ikhlas itu? Ada yang tahu? Ya, ikhlas artinya bersih, yakni memurnikan niat hanya semata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan imbalan ataupun pujian. Contoh berperilaku ikhlas. Kita lihat ikhlasin aja, Ra. ini. Ikhlasin. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu gak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti, kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Apaan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas.
Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh. Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Wah, hebat Nusa. Harusnya Rara lebih bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah gak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Nah, kita tadi sudah melihat contoh video mengenai keikhlasan. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ikhlas berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ciri-ciri orang ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas yang pertama yakni beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Yang keempat, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Dan masih banyak lagi ciri-ciri orang ikhlas. Kalian bisa mencarinya sendiri. Selanjutnya, dampak positif orang yang ikhlas. Yang pertama, memperoleh kepuasan dan ketenangan batin. Yang kedua, merasa senang karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dapat menjaga rutinitas dalam berbuat baik. Yang keempat, merasa ringan melakukan amal soleh. Contoh yang lain mengenai dampak positif beramal bisa dicari sendiri ya. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.